Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Urinaria. Perkenalkan, nama saya Siti Marfuati Muthaharah sebagai moderator dan teman-teman saya lainnya yang bernama Erli Agustina, Rizka Alia, Aisyah Wardatus, dan Safa Rafael Rasendria. Selamat menonton semuanya. Sistem urinaria adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Organ yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial. Terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Cekungan pada ginjal disebut hilus renalis. Ginjal sendiri terletak di sekitar vertebra toraks 12 sampai lumbal 3. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang daripada ginjal wanita. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lobus hepatis dexter di sebelah kanan. Ginjal sendiri terbungkus oleh jaringan ikat kapsula renis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Ginjal terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, korteks. Pada korteks terletak superfisial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Yang kedua adalah medula. Pada medula terletak legih profundus. Banyak terdapat duktuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Fungsi dari ginjal sendiri yaitu yang pertama, mengatur volume air tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basah di mana ginjal akan mensekresikan urin sesuai perubahan pH darah. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 7,5. Yang keempat, mengekskresi sisa metabolisme. Organ yang selanjutnya adalah ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pelum ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ perut dan pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lainnya seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Ureter sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ureter pras abdominalis, berada di pelvis renal sampai menyilang di fasa iliaka. Yang kedua, ureter pras pelvica, berada mulai dari persilangan fasa iliaka sampai masuk kandung kemih. Lapisan uretra terdiri dari yang pertama, dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah atau otot polos. Dan yang terakhir, lapisan sebelah dalam atau mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit. Sekali yang mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Organ yang ketiga yaitu kandung kemih atau vesika urinaria atau bladder adalah organ berongga untuk menampung urin. Terletak di sebelah anterior di belakang os pubis yang terdapat di palpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu badan atau korpus berbentuk ruangan yang berdinding otot. Yang selanjutnya adalah leher atau kolum berbentuk corong. Dalam kondisi penuh, bentuknya seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong seperti limas. Apex atau puncak vesika urinaria terletak di belakang simfisis pubis. Organ yang terakhir yaitu uretra.
Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada dua sphincter uretra, yaitu sphincter eksternal ada di batas uretra anterior dan posterior yang terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatetik. Kemudian ada sphincter interna terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Ada perbedaan panjang saluran uretra pria dan wanita. Panjang uretra pria dewasa antara 23 sampai 25 cm yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi. Sedangkan pada panjang uretra wanita antara 3 sampai 5 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, miring sedikit ke arah ke atas. Salurannya dangkal dari orifisium uretra interna sampai ke orifisium uretra eksterna. Selanjutnya penjelasan bagaimana pembentukan urin. Pembentukan urin terbagi menjadi 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Proses pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Filtrasi merupakan proses pembentukan yang terjadi di ginjal. Lebih tepatnya terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus ini bertugas menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang akan disaring kembali karena dapat menjadi racun bagi tubuh. Setelah itu dialirkan dan akan melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea, di dalamnya merupakan hasil dari amoniak yang sudah terakumulasi. Tahapan yang selanjutnya adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Glukosa, asam amino, kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah dalam ginjal. Urea hanya sedikit sekali yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi itu dinamakan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urin bau itu dikarenakan mengandung urea pada urin. Selanjutnya, augmentasi atau sekresi. Urin sekunder masuk pada tubulus distal. Pada tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh merupakan urin yang sesungguhnya. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal, lalu ureter ke kandung kemih, dan pada akhirnya keluar dari tubuh melalui uretra. Jadi, dari semua materi tadi dapat disimpulkan bahwa sistem urinaria itu adalah suatu organ di mana di dalamnya terdapat proses penyaringan dan juga proses pembuangan limbah yang melalui beberapa tahap seperti filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Setelah proses-proses tersebut lalu akan dibuang melalui jalur urin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata atau salah pengucapan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.